Afan Dalima dan Sridevi Dalima pernah menjadi dua nama yang tak terpisahkan. Setiap tawa, setiap cerita, selalu ada kita di dalamnya. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi cinta mereka terasa nyata. Afan mencintai Sridevi dengan caranya sendiri, tenang, protektif, namun sering lupa mengungkapkan. Sridevi mencintai Afan dengan seluruh hatinya, lembut, setia, dan penuh pengorbanan. Saat bersama, dunia terasa cukup. Mereka percaya, selama ada cinta, segalanya bisa dilewati. Namun hidup tak selalu berjalan sesuai keyakinan. Perlahan, waktu mulai berubah. Afan semakin tenggelam dalam kesibukan dan ambisi. Ia tidak bermaksud menjauh, hanya terlalu fokus mengejar masa depan. Sridevi berusaha memahami, tapi hatinya sering merasa diabaikan. Pesan yang dulu cepat dibalas kini menunggu lama. Telepon yang dulu penuh tawa kini hanya singkat. Sridevi sering menenangkan diri sendiri, berkata bahwa Afan hanya lelah. Tapi hatinya terus bertanya, apakah aku masih sepenting dulu? Mereka mulai sering diam. Afan mengira semuanya baik-baik saja karena Sridevi tidak mengeluh. Sridevi mengira Afan akan sadar tanpa harus diminta. Sayangnya, diam justru menciptakan jarak. Rasa rindu berubah menjadi kecewa. Rasa cinta berubah menjadi lelah. Sampai akhirnya, satu pertengkaran kecil membuka semua luka yang selama ini disimpan. Tidak ada orang ketiga, tidak ada kebencian. Hanya dua orang yang sama-sama kehabisan tenaga. Aku capek berjuang sendirian, ucap Sridevi dengan suara bergetar. Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, jawab Afan, tapi terlambat. Keputusan itu diambil dengan hati yang berat. Mereka berpisah bukan karena cinta hilang, tapi karena cinta terlalu lama tidak dirawat. Setelah perpisahan, Afan mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia tertawa bersama teman, sibuk dengan aktivitas, tapi setiap malam hatinya kosong. Tidak ada lagi pesan Sridevi yang menanyakan kabar. Tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan. Sridevi pun berjuang sendiri. Ia terlihat baik-baik saja di luar, tapi sering menangis diam-diam. Ia merindukan Afan, tapi terlalu takut untuk kembali terluka. Mereka berdua sama-sama kehilangan, tapi sama-sama gengsi untuk mengakui. Waktu berjalan, namun rasa itu tetap tinggal. Afan mulai sadar bahwa yang ia kejar selama ini tidak ada artinya tanpa Sridevi. Ia merindukan sosok yang selalu percaya padanya bahkan saat ia ragu pada dirinya sendiri. Sridevi pun menyadari, hatinya tidak pernah benar-benar membuka pintu untuk siapapun. Nama Afan masih menjadi yang paling ia jaga dalam doa. Takdir mempertemukan mereka kembali secara tak terduga. Tatapan pertama itu terasa seperti hentakan di dada. Semua kenangan, rasa rindu, dan luka lama muncul bersamaan. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum berlebihan. Hanya dua pasang mata yang saling bertanya, apakah cinta ini masih ada? Mereka akhirnya duduk berdua. Suasana canggung, tapi hati mereka terbuka. Afan mengakui semuanya, ego, kelalaiannya, dan penyesalan terbesarnya, membiarkan Sridevi merasa sendiri. Sridevi pun jujur tentang betapa sakitnya mencintai tanpa diperjuangkan. Tangis pecah. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya didengar. Meski cinta masih ada, Sridevi takut. Ia takut mengulang luka yang sama. Afan mengerti. Ia tidak memaksa. Ia memilih berjalan perlahan, membuktikan dengan sikap. Ia hadir tanpa diminta, mendengar tanpa menyela, menjaga tanpa mengikat. Perlahan, tembok di hati Sridevi mulai runtuh. Afan bukan hanya berkata, aku berubah, tapi menunjukkannya. Ia belajar menempatkan Sridevi sebagai prioritas, bukan sekadar bagian dari jadwalnya. Sridevi melihat Afan yang lebih dewasa, lebih peka, dan lebih bertanggung jawab. Hatinya mulai percaya lagi, meski masih dengan hati-hati. Suatu sore, Afan berkata dengan suara serius, aku nggak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Kalau kamu izinkan, aku mau mulai dari awal, dengan cara yang benar. Air mata Sridevi jatuh.
Aku cuma mau dicintai tanpa ditinggal, jawabnya jujur. Avan mengangguk. Aku tinggal. Mereka kembali bersama, bukan sebagai dua orang yang sama seperti dulu, tapi sebagai dua jiwa yang telah belajar dari kehilangan. Cinta mereka kini lebih tenang. Tidak banyak janji, tapi banyak bukti. Tidak berlebihan, tapi penuh makna. Avan mulai memikirkan masa depan dengan serius. Bukan lagi soal dirinya sendiri, tapi tentang kita. Ia ingin membangun hidup yang melibatkan Sri Devi sepenuhnya. Sri Devi pun belajar percaya lagi, bahwa tidak semua kebahagiaan harus berakhir dengan luka. Hari itu, Avan datang bukan hanya dengan keberanian, tapi dengan niat yang matang. Ia melamar Sri Devi dengan penuh ketulusan, mengakui kesalahan masa lalu dan berjanji menjaga masa depan. Dengan air mata bahagia, Sri Devi menerima. Bukan karena masa lalu mereka, tapi karena perjuangan hari ini. Setelah kembali bersama, Avan dan Sri Devi tidak langsung merasa aman. Ada hari-hari di mana rindu terasa berlebihan, ada hari-hari di mana trauma lama muncul tanpa aba-aba. Namun kali ini, mereka memilih bercerita. Sri Devi belajar berkata, "Aku lagi sensitif hari ini." Bukan lagi diam dan menjauh. Avan belajar menjawab, "Aku di sini." Bukan lagi menghilang karena lelah. Cinta mereka tumbuh bukan dari janji besar, melainkan dari konsistensi kecil. Suatu malam, Avan harus pergi mendadak karena urusan penting. Ponselnya kehabisan baterai. Tidak ada kabar berjam-jam. Sri Devi duduk di tepi ranjang, dadanya sesak. Ingatan lama menyerang, malam-malam menunggu yang berakhir dengan kecewa. Air matanya jatuh pelan. Saat Avan akhirnya datang, wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku salah. Harusnya aku kasih kabar." Sri Devi menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Aku takut, Van. Tapi aku nggak mau pergi. Aku mau percaya." Avan memeluknya erat. "Aku janji, aku jaga kepercayaanmu sebaik aku jaga nafasku." Ada hari-hari ketika Sri Devi tiba-tiba murung tanpa sebab jelas. Avan tidak memaksa. Ia duduk di samping Sri Devi, menunggu dengan sabar. "Aku lagi ingat hari kita berpisah," ucap Sri Devi pelan. Avan menunduk. "Itu salahku. Tapi izinkan aku menebusnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan waktu." Sri Devi mengangguk. Ia tahu, penyembuhan tidak instan. Dan Avan memilih tetap tinggal di proses itu. Waktu berjalan. Tanpa mereka sadari, tawa mulai lebih sering terdengar. Tidak ada lagi drama berlebihan. Mereka menikmati kebersamaan sederhana, makan bersama, berjalan tanpa tujuan, diam tanpa canggung. Sri Devi menyadari satu hal penting. Cinta yang sehat terasa tenang, bukan melelahkan. Avan pun merasakan hal yang sama. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia menjaga, bukan mengabaikan.